Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem penanganan asam klorida dan pengolahan limbah Waspik Liquor di PT Krakatau Baja Industri, PT Krakatau Steel. Masuk ke pembahasan yang pertama, identifikasi B3 asam klorida. Asam klorida bersifat 1. Korosif, dapat menyebabkan luka bakar parah dan kerusakan permanen pada kulit, mata, dan membran mukosa seperti di mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan lambung jika terjadi kontak langsung atau tertelan. Yang kedua, bersifat iritan dan dapat menyebabkan peradangan dan ketidaknyamanan pada kulit dan saluran pernafasan. Yang ketiga, bersifat beracun, terutama dalam bentuk uap atau gas, dapat menyebabkan iritasi parah pada saluran pernafasan yang berpotensi membahayakan. Yang keempat, bersifat reaktif. HCl dapat bereaksi dengan logam tertentu menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar dan eksplosif. Ia juga dapat bereaksi dengan oksidator tertentu menghasilkan uap yang beracun. Sifat fisik asam klorida seperti titik didih, titik leleh, massa jenis, dan pH tergantung pada konsentrasi atau molaritas HCl dalam larutan asam tersebut. Salah satu aplikasi yang paling penting dan digunakan di PT Krakatau Baja Industri dari asam klorida yaitu dalam pengawetan baja, untuk menghilangkan karat atau kerak oksida dari besi atau baja sebelum pengolahan selanjutnya. Pemetaan alur penanganan bahan kimia di PT Krakatau Baja Industri. Tentu asam klorida yang kita peroleh dari supplier akan kita handling sesuai dengan standar operasional prosedur yang kita punya. Mulai dari yang pertama yaitu proses penerimaan, HCl atau fresh acid yang datang langsung dipompakan untuk dipindahkan ke tangki penyimpanan. Potensi bahaya, penggunaan pompa, selang atau konektor yang tidak sesuai atau rusak dapat menyebabkan kebocoran dan tumpahan, serta bahaya kesehatan akibat paparan langsung. Yang kedua, proses penyimpanan. HCl atau fresh acid dari supplier dipompakan untuk dipindahkan ke tangki penyimpanan. Potensi bahaya, kebocoran, tumpahan, dan kenaikan suhu yang dapat meningkatkan tekanan uap HCl di dalam tangki. Yang ketiga, penggunaan larutan HCl atau fresh acid dari storage tank dipompakan ke fasilitas pencucian berkelanjutan yaitu continuous pickling line untuk proses pickling atau pencucian dengan melewatkan strip hot roll coil pada larutan HCl di pickle tank. Nah, dari proses ini akan menghasilkan limbah berupa Waspik Liquor yang dimana pada proses yang keempat yaitu pembuangan atau regenerasi, Waspik Liquor akan ditampung di dalam tank unit acid regeneration plant untuk nantinya diregenerasi sehingga nanti dapat dimanfaatkan kembali, atau apabila dam tank penuh akan dialihkan ke fasilitas lain untuk ditreatment sebelum akhirnya dibuang. Pengendalian risiko dalam penanganan HCl. Yang pertama, penerapan SOP yang baik untuk semua tahapan pemindahan HCl termasuk persiapan, pengawasan, dan tindak darurat, prosedur yang jelas dan pelatihan karyawan untuk tindakan darurat apabila terjadi tumpahan, kebocoran, atau paparan. Yang kedua, penggunaan APD. Penggunaan APD yang lengkap dapat melindungi pekerja dari paparan langsung. Yang ketiga, pengendalian tumpahan, penetral tumpahan asam dan area tanggul di sekeliling tangki untuk menampung apabila terjadi kebocoran dan tumpahan. Ketersediaan shower atau airwash yang mudah dijangkau untuk pertolongan pertama. Yang keempat, pemeliharaan preventif perlu dilakukan pada semua peralatan transfer seperti pompa, selang, perpipaan, dan tangki untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. Sistem deteksi, instalasi sistem deteksi seperti alarm dan pengukuran level tangki, sistem fan lubang udara yang memadai pada tangki untuk melepaskan tekanan uap HCl yang terbentuk, juga untuk mencegah masuknya uap air. Manajemen perubahan untuk setiap modifikasi pada sistem penyimpanan dan penanganan HCl untuk memastikan keamanan dan keselamatan tetap terjaga.
proses regenerasi asam klorida di asid regenerasi plant, wash-pickle liquor yang merupakan larutan limbah HCl dari proses pencucian strip, masih mengandung unsur Cl. Larutan WPL memiliki struktur kimia FeCl2 di mana kandungan HCl tidak mampu bereaksi dan impuritis. Maka dari itu, WPL perlu diregenerasi untuk dipisahkan menjadi HCl murni sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Metode yang digunakan pada asid regenerasi plant yaitu dengan menggunakan metode fluidisasi bed. Yang merupakan teknologi pembakaran pada temperatur rendah yaitu 800 derajat Celcius dengan tujuan mengeliminasi terjadinya senyawa polutan oksida nitrogen. Pembakaran terjadi dalam keadaan turbulen akibat proses fluidasi bahan bakar yang dihasilkan oleh aliran udara melalui lubang-lubang Barnard di bagian bawah reaktor. Pengolahan limbah dan pembuangan di reject treatment plant. Wash-pickle liquor yang merupakan larutan limbah HCl dari proses pencucian strip ditampung di dalam tank unit asid regenerasi plant. Apabila storage tank penuh, maka WPL di dalam tank akan dialihkan ke fasilitas lain. Fasilitas lain di sini yaitu reject treatment plant untuk selanjutnya di treatment sebelum akhirnya dibuang. Reject treatment plant proses. WPL dari dam tank yang dipompakan dari dam tank asid regenerasi plant akan masuk ke AE storage untuk selanjutnya masuk ke AE oksidasi. Pada proses AE oksidasi, limbah WPL diinjeksikan kapur untuk menaikkan pH sambil terus diinjeksikan udara sampai teroksidasi dengan sempurna. Limbah WPL diolah bersamaan dengan limbah lain seperti grease, oli, dan air bekas cucian baja lembaran. Limbah ditreatment untuk netralisasi dan penyesuaian pH yang sudah ditentukan menurut aturan perlindungan lingkungan. Setelah netralisasi, limbah menerima beberapa reagen flokulasi anionik tambahan. Bahan tersuspensi mengendap jadi lumpur, dipompakan, disimpan menuju lubang lumpur untuk steady float dan pengendapan terkikis. Discharge and monitoring, selanjutnya air yang sudah dijernihkan dialirkan ke saluran pembuangan. Pada output aliran buangan limbah terpasang alat yang sudah terkalibrasi untuk mengukur laju aliran yang keluar. Analisis risiko terhadap pekerja dan lingkungan menggunakan metode HAZOP. Ada beberapa parameter di sini. Yang pertama aliran, penyimpangan tidak ada aliran, penyebab potensial karena kerusakan pompa dan pipa tersumbat, konsekuensi akumulasi HCl di tangki, dan risiko overpressure. Untuk pengendalian risiko, pemasangan sensor aliran dan inspeksi rutin. Yang kedua, tekanan tinggi bisa disebabkan karena pemanasan berlebihan atau venting tertutup. Konsekuensi pecahnya tangki atau wadah. Untuk pengendalian risiko, relief valve dan sistem pendingin darurat. Untuk parameter selanjutnya yaitu konsentrasi. Penyimpangan terjadi konsentrasi tinggi. Penyebab potensial adalah kesalahan campuran dengan konsekuensi luka bakar kimia pada pekerja. Pengendalian risiko, pelatihan SOP, penggunaan alat ukur konsentrasi. Berikutnya kebocoran dapat disebabkan karena korosi pipa atau sambungan longgar. Konsekuensi paparan HCl ke pekerja dan pencemaran udara atau air. Pengendalian risiko, pemantauan rutin, dan penggunaan material yang tahan korosi dan sistem deteksi kebocoran. Selanjutnya suhu tinggi dapat terjadi karena reaksi eksotermik dan lingkungan yang panas. Konsekuensi pelepasan uap HCl yang bersifat korosif.
pengendalian resiko, ventilasi yang memadai, dan penyimpanan di area dingin. Resiko terhadap pekerja, paparan langsung, kontak kulit atau mata menyebabkan luka bakar dan iritasi pernapasan. Untuk pengendalian, penggunaan APD yang lengkap dan fasilitas pencuci mata darurat. Inhalasi uap seperti gangguan pernafasan, kerusakan paru-paru. Untuk pengendalian, ventilasi lokal dan pemantauan udara. Risiko terhadap lingkungan, pencemaran air, kebocoran saluran air, pengendalian tangki sekunder, sistem netralisasi. Emisi udara, uap HCl menyebabkan hujan asam, pengendalian scrubber asam untuk menangkap uap. Rancangan fasilitas pengolahan limbah B3. Yang pertama, pengolahan secara fisika, proses pengolahan pendaluan untuk mengisikan bahan tersuspensi dalam ukuran besar dan yang mudah mengendap atau terapung dari dalam air buangan. Contoh screening, presipitasi, flotasi, filtrasi, dan sentrifugasi. Yang kedua, pengolahan secara kimia memerlukan penambahan bahan kimia untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap. Contoh netralisasi, koagulasi, dan flokulasi, oksidasi atau reduksi, adsorpsi, dan ion exchange. Pengolahan secara biologi memanfaatkan mikroorganisme untuk menggunakan bahan-bahan polutan yang bersifat biodegradable seperti aerobic treatment dan anaerobic treatment. Sistem penyimpanan sementara, limbah WPL yang ditreatment bersamaan dengan limbah lain akan mengendap jadi lumpur setelah ditambahkan beberapa reagen anionik. Lumpur yang mengendap ditampung di lubang lumpur untuk steady float dan pengendapan terkikis, sementara limbah air yang sudah dijernihkan akan langsung dialirkan ke saluran pembuangan. Mekanisme pengangkutan dan pemusnahan akhir, pengangkutan dan pembuangan limbah lumpur dilakukan by vendor, sementara limbah air dilakukan penjernihan dan penyesuaian pH terlebih dahulu sebelum dialirkan ke saluran pembuangan agar tidak mencemari lingkungan. Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan sesuai regulasi yang berlaku. Yang pertama, PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Permen LH nomor P6 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan tersebut melibatkan serangkaian proses pengolahan limbah yang bertujuan untuk memastikan bahwa waste liquor dikelola sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Artinya PT Krakatau Baja Industri mempunyai komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengolah limbah sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan. SOP penanganan tumpahan dan pelatihan tanggap darurat. SOP penanganan tumpahan asam klorida. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi, bunyikan alarm darurat, evaluasi ukuran tumpahan, dan identifikasi potensi bahaya. Yang kedua, keamanan dan kesehatan diri, kenakan APD yang sesuai, dan evakuasi area jika perlu. Yang ketiga, pengendalian tumpahan, isolasi area, hentikan sumber tumpahan, bendung tumpahan dengan bahan penyerap, dan netralisasi asam klorida dengan hati-hati. Yang keempat, pembersihan tumpahan, serap tumpahan, kumpulkan dan buang bahan penyerap yang terkontaminasi, dan dekontaminasi area. Yang kelima, pelaporan dan tindak lanjut, laporkan insiden, lakukan investigasi dan tinjau, serta perbarui SOP jika perlu. Pelatihan tanggap darurat meliputi pengenalan bahaya asam klorida berupa sifat-sifat fisik dan kimia, bahaya kesehatan dan bahaya lingkungan, penggunaan APD, cara memilih, memakai, merawat, dan menyimpan APD yang tepat, prosedur tumpahan, langkah-langkah yang harus diambil dalam SOP penanganan tumpahan, pertolongan pertama, prosedur pertolongan pertama untuk paparan asam klorida apabila terjadi kontak langsung pada kulit, mata, atau saluran pernafasan. Simulasi, latihan simulasi penanganan tumpahan untuk melatih keterampilan dan respon.
komunikasi, prosedur komunikasi darurat, dan pelaporan.